Check the mic and make sure it sound right, boys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Opik Desain. Hari ini kita hadir memberikan inspirasi buat kita-kita yang mengidam-idamkan rumah sehat, nyaman dan elegan meskipun dengan keterbatasan lahan dan keuangan. Dan baiknya simak videonya, jangan lompat-lompat karena kita bahas teknis pengerjaan dan pembiayaannya step by step. Oke sob, gak usah bertele-tele, langsung saja kita simak videonya. Dikarenakan rumah ini memiliki tinggi tembok cuma 2,5 meter dan beban atapnya yang tergolong ringan, maka pondasi yang kita gunakan adalah pondasi batako setebal 30 cm dengan biaya galian sebesar Rp650.000 dan biaya pondasi batako sebesar Rp2.950.000. Dan untuk meratakan beban dinding dan kolom kita butuh sebuah slope dengan ukuran 15x20 dengan biaya Rp2.850.000. Kemudian untuk rabat beton dan urugan yaitu sebesar Rp1.800.000. Selanjutnya untuk kolom beton bertulang dimensinya kita bikin 15x15 dengan ketinggiannya 2,5 meter, biayanya Rp4.250.000. Kemudian untuk dinding kita pakai bata merah dan dinding kamar kita gunakan dinding partisi dengan penutupnya kita pakai GRC, rangkanya kita pakai galvalum, estimasinya Rp7.650.000. Kemudian untuk meratakan beban dari atap agar semua komponen bangunan ikut menyangga beban, kita butuh sebuah ring tembok dengan ukuran 15x15, estimasinya Rp3.450.000. Check the mic and make sure it sound right, boys. Dan kita butuh kuda-kuda beton berjumlah 4 buah dengan biayanya Rp2.800.000. Check the mic and make sure it sound right, boys. Selanjutnya untuk rangka atap kita cuma butuh gordeng yang kita gunakan yaitu usuk 46 dengan biaya Rp2.400.000. Dan kita butuh penyangga tambahan pada tepi rangka atap ini dan kita gunakan usuk 46 dengan biaya Rp750.000. Check the mic and make sure it sound right, boys. Selanjutnya pada atap dapur kita gunakan rangka atap kayu dengan biaya Rp350.000. Selanjutnya penutupnya kita gunakan galvalum dan penutup plafon kita gunakan GRC board dengan biaya Rp1.550.000. Kemudian untuk mempercantik tampilan atap kita gunakan wood plank untuk les plank dengan biaya Rp900.000. It sound right, boys. Dan selanjutnya untuk biaya penutup atap berbahan galvalum sebesar Rp2.950.000. Dan untuk talang kita pakai talang PVC, biayanya Rp750.000. Kemudian untuk mempercantik fasad kita kasih aksesoris berbahan beton di sekeliling jendela dan 4 buah usuk kayu buat kisi-kisi dengan estimasi sebesar Rp950.000.
Kemudian untuk kusen biar hemat biaya kita gunakan kayu berukuran 57 dan pintunya kita pakai multiplek dengan rangka kayu juga, dan untuk jendelanya kita pakai framenya usuk 53 yang semua itu perkiraan biayanya sebesar Rp8.550.000. Kemudian untuk angin-angin kita gunakan jaring besi dengan framenya kita pakai holo galvanis, biayanya Rp1.850.000. Check the mic and make sure it sound right, boys. Dan untuk biaya finishing berupa plaster, acian, cat, dan plamer tapi belum termasuk keramik, biayanya Rp10.550.000. Kemudian untuk instalasi air kotor dan instalasi air bersih belum termasuk biaya septic tank, resapan, pompa, sumur, dan belum termasuk biaya tandon, estimasinya sebesar Rp3.400.000. Dan terakhir kelistrikan belum termasuk pasang meter baru, biayanya Rp2.400.000. Dan total biaya upah dan bahan bikin rumah kayak gini estimasinya sebesar Rp64.750.000. Tentunya lain daerah lain harga, dan spesifikasi bahan yang kita pakai sangat menentukan besar kecilnya harga juga. Oke sob, sekarang waktunya kita review rumahnya kayak apa sih. Check the mic and make sure it sound right, boys. Dan di ujung depan kita disambut oleh anak tangga yang sengaja kita hadapkan ke samping dalam rangka menghemat space teras. Kemudian di sudut jendela ini ada kisi-kisi sebagai pemercantik fasad. Dan kita naik ke atas, untuk angin-angin depan kita gunakan frame kaca, sedangkan untuk angin-angin samping kita gunakan frame jaring besi biar udara rumah ini tetap segar meskipun ukuran rumahnya tergolong sempit. Oke, dan kita turun ke bawah. Untuk teras rumah kita fungsikan juga sebagai area terima tamu. Dan pada dinding bagian belakang kita percantik dengan tali air berukuran 1x3 cm. Dan selanjutnya kita masuk, tapi biar lebih mudah dipahami sebaiknya kita lihat dulu denahnya. Check the mic and make sure it sound right, boys. Rumah ini diisi dengan satu buah kamar utama, satu tempat tidur anak, satu ruang keluarga, dan ruang makan serta dapur dan kamar mandi. Dan rumah ini lebar depannya 3 meter dan lebar belakangnya 4 meter dengan panjangnya 8 meter. Dan idealnya rumah ini berdiri di lahan 5x12 meter. Dan sekarang waktunya kita room tour ya sob. Dan ruangan pertama kita disambut oleh ruang keluarga yang diisi dengan satu buah sofa, satu buah meja makan, dan almari anak. Kemudian di balik kabinet TV ada sebuah kamar tidur anak dengan bednya berukuran 1x2 meter. Tentunya meskipun kecil namun kenyamanan tetap hadir dalam
setiap sudut rumah ini ya sob. Check the mic and make sure it sound right, boys. Dan di area belakang kita temukan kitchen area dengan ukuran yang masih standar, yaitu 60 x 2,5 meter untuk ukuran kitchen setnya. Dan di depan kitchen set ada pintu kamar utama, dan kamar utama ini berukuran 2 x 3 meter. Kelebihannya kita masih mendapatkan ukuran kamar standar meskipun ukuran rumahnya tergolong sangat mungil. It sound right, boys. Dan paling ujung belakang kita posisikan sebuah kamar mandi dengan ukuran 1,5 x 1,7 meter. Oke sob, desain kali ini adalah request dari Aceng Latif, cuman ukurannya kita resize biar dana yang direquestkan mencukupi. Oke, bagi kawan-kawan yang pengen request boleh tulis di kolom komentar. Dan bagi kawan-kawan yang suka video ini jangan lupa like, komen, share, juga boleh subscribe biar kita bisa memberikan desain-desain terbaik lagi buat kalian. Oke? Semoga bermanfaat. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It sound right, boy.